Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya JJ Ruzaki, NIM E11 2017 008440, Prodi Teknik Elektro Universitas Dian Swantoro Semarang. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan territorial mapping pada budidaya jamur tiram putih di Desa Pendinaran Demak. Berikut merupakan gambar sang pemilik budidaya jamur tiram, yaitu Bapak Subandi. Berikut merupakan territorial mapping hal-hal yang perlu disiapkan dalam budidaya jamur tiram putih, yaitu yang pertama pengenalan jamur, yang kedua persiapan budidaya yang meliputi pemilihan lokasi, rumah jamur, pembuatan rak baglok, persiapan media tanam, dan faktor lingkungan. Dan yang ketiga yaitu pemeliharaan jamur. Dan yang keempat pengendalian hama, meliputi faktor penyebab munculnya hama dan pencegahan hama. Yang kelima yaitu pemanenan, meliputi cara panen dan pasca panen jamur. Dan yang keenam yaitu pengolahan makanan. Yang pertama, pengenalan jamur tiram. Jamur tiram adalah jamur pangan dengan ciri-ciri umum tubuh buah berwarna putih hingga krem. Tudungnya berbentuk setengah lingkaran, mirip dengan cangkang tiram dengan bagian tengah agak jengkung. Gambar bisa dilihat, ini merupakan jamur yang tumbuh dengan sehat, dengan bentuk putih, bersih, dan bakal buah yang bagus. Yang kedua yaitu persiapan budidaya jamur, yaitu yang pertama pemilihan lokasi. Sebelum melakukan budidaya jamur tiram perlu memperhatikan lokasi usaha. Diusahakan tidak berdekatan dengan kandang ternak, tempat pembuangan sampah atau lainnya. Pilih tempat lokasi yang bersih serta strategis. Kunci utama pada usaha jamur tiram hanyalah faktor kebersihan lingkungan dan menjaga suhu. Yang kedua, rumah jamur. Bentuk dan bangunan disesuaikan dengan kondisi lahan, biaya, dan daya tampung baglok jamur. Rumah jamur idealnya harus memenuhi kelembapan optimal untuk pertumbuhan jamur. Yang selanjutnya yaitu ketiga, pembuatan rak baglok sebagai penempatan jamurnya. Untuk meletakkan baglok jamur, maka perlu dibuatkan rak. Rak ini biasa terbuat dari bambu dan semua atau kombinasi bambu dan kayu. Satu lapis rak dibuat paling banyak menjadi 5 lapis dengan panjang 300 cm, lebar 40 cm, dan tingginya yaitu 40 cm. Pada ukuran ini mampu menampung kurang lebih 60 baglok jamur. Yang selanjutnya yaitu persiapan media. Persiapan media usaha jamur tiram dengan membeli baglok siap pakai, karena butuh keterampilan dan ketelitian dalam membuat baglok itu sendiri. Yang terakhir yaitu mengenai faktor lingkungan. Budidaya jamur tiram membutuhkan lingkungan yang spesifik untuk dihasilkan produksi yang optimal. Suhu udara yang kondusif untuk menunjang pertumbuhan jamur tiram berkisar antara 23–28 derajat Celcius, serta faktor lain yang sangat mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan jamur tiram yaitu kelembapan dan oksigen. Untuk selanjutnya yaitu pemeliharaan jamur tiram. Cara-cara perawatan budidaya jamur tiram. Sebelum baglok disusun, buka terlebih dahulu cincin dan kertas penutup baglok, kemudian diamkan kurang 5 hari. Bila lantai terbuat dari tanah, lakukan penyiraman untuk menambah kelembapan. Setelah itu, potong ujung baglok untuk memberikan ruang pertumbuhan lebih lebar. Biarkan selama 3 hari, jangan disiram dahulu. Penyiraman cukup di lantainya saja. Lakukan penyiraman dengan sprayer. Penyiraman sebaiknya membentuk kabut. Frekuensi penyiraman 2–3 kali sehari tergantung suhu dan kelembapan rumah jamur. Dan selanjutnya itu pengendalian hama pada jamur tiram. Faktor yang membuat adanya hama. Munculnya hama dan penyakit pada jamur umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi udara, air, tanah, sumber daya manusia, serta bibit jamur itu sendiri. Apabila kebersihan dan sanitasi dalam proses budidaya jamur kurang bagus, bisa dipastikan hama serta penyakit akan muncul dan mengganggu pertumbuhan jamur untuk berkembang. Untuk cara pencegahannya, untuk mencegah hal tersebut menimpa, maka yang harus diperhatikan adalah kebersihan air, kelancaran sirkulasi udara, kondisi tanah, dan kebersihan lingkungan di dalam maupun di luar kumbung atau rumah jamur sendiri. Untuk selanjutnya itu pemanenan pada jamur tiram. Bisa dilihat ini merupakan hasil panen yang dihasilkan oleh Bapak Subandi, dan ini merupakan pengemasan atau proses pengemasan pada jamur tiram. Untuk cara panennya sendiri pada jamur tiram, saya dijamur di pangkal batang sampai terbawa dengan akarnya. Bersihkan kotoran berupa bahan media tanam jamur yang masih menempel. Hindari pembersihan di area kumbung.
Jika terjadi pembusukan, bisa menyebabkan timbulnya hama. Setelah selesai pembersihan, jamur siap untuk dikemas dan dipasarkan. Setelah itu, untuk pasca panen, jamur yang telah dipanen dibersihkan, kemudian diseleksi antara jamur yang baik dan yang jelek. Untuk ciri jamur yang baik, yaitu biasanya tumbuh dengan besar dan jamurnya kering, putih, bersih, dan bebas dari hama penyakit. Setelah disortir, jamur kemudian dikemas dalam kantong plastik sesuai selera konsumen dan siap dipasarkan. Untuk mempertahankan kesegaran pada jamur, bisa disimpan dalam plastik, kemudian disimpan dalam pendingin kulkas pada suhu 10-15 derajat Celcius. Untuk ini merupakan contoh pengolahan makanan pada jamur tiram. Untuk jamur tiram sendiri, jamur yang putih tersebut bisa dibuat berbagai jenis olahan makanan, yaitu seperti jamur crispy, tumis jamur, dan masih banyak menu olahan makanan yang bisa dikembangkan seperti pepes jamur, sate jamur, dan lain-lain sebagainya. Karena jamur sendiri ini memiliki banyak manfaat dan banyak gizi yang bisa membuat kita menjadi tubuh lebih sehat. Dan berikut merupakan analisis pendapatan usaha yang diperoleh Bapak Bandi selama melakukan usaha budidaya jamur dengan membeli bibit sebanyak 500 baglok. Pada hasil wawancara yang telah saya lakukan, dalam uji coba Bapak Sumadi telah membeli media benih jamur baglok dengan jumlah 500 sebagai bibit, dengan tujuan sebagai awal melakukan usaha. Berikut rincian hasil perhitungan ekonomi untuk membeli bibit jamur, yaitu yang pertama pembuatan rumah jamur, kurang lebih biayanya 1 juta yang digunakan untuk membeli kayu atau bambu tersebut sebagai tempat rak jamur, yang kemudian baglok jamur sebanyak 500 buah dengan satu baglok jamur dengan harga 2.100, yaitu dikalikan 500 sebanyak 1.050.000. Untuk kebutuhan lainnya seperti listrik, air, untuk bulannya yaitu sekitar 200.000. Untuk total pengeluaran pertama yaitu 2.250.000. Untuk menghitung pendapatan usaha yang telah dianalisis, bisa dilihat ini diasumsikan setiap baglok menghasilkan sekitar 0,42 kg jamur, dan dari bahan 500 baglok hanya 90% yang hidup atau 450 baglok jamur. Saat ini harga pasaran jamur tiram mencapai 15.000 per kilogram. Jadi untuk menghitung analisisnya bisa dihitung sebagai berikut, yaitu 0,42 kg jamur per bagloknya dikali 450 baglok sama dengan 189 kg jamur yang dihasilkan selama membibit 500 baglok jamur. Untuk laba kotornya bisa dihitung 189 kg dikali dengan 15.000 merupakan harga per 1 kilo jamur, yaitu mendapatkan hasil 2.835.000. Untuk menghitung laba bersih bisa dihitung laba kotor dikurangi biaya operasional. Ini merupakan biaya operasional, yaitu 2.835.000 dikurangi 2.250.000. Untuk laba bersih sendiri mendapatkan hasil 585.000, yaitu laba untuk pemula dengan menanam benih bibit jamur sebanyak 500 baglok, bisa mendapatkan laba bersih sekali panen 585.000 rupiah. Terima kasih. Berikut merupakan territorial mapping sederhana yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.